warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, nama saya Rizka Wahyunisi dan rekan saya Reva Trianendita, kami di sini ingin membahas mengenai konsep dasar organisasi internasional dalam ekonomi. Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional era pembentukan sistem global tahun 1865 sampai dengan 1980. Jadi, Organisasi Ekonomi Internasional ini bermula dari standarisasi teknis ITU ataupun UPU, lalu direvolusi oleh sistem Bretton Woods pasca Perang Dunia Kedua, di mana terlahir tiga pionir yaitu IMF, Bank Dunia, dan juga GATT, di mana didominasi oleh Barat. Nah, era 1960 sampai dengan 1980 ini ditandai oleh dekolonisasi, di mana munculnya kekuatan baru seperti OPEC yang mewakili negara berkembang dan juga ekspansi perdagangan global yang masif. Kemudian sejarah Organisasi Ekonomi Internasional yaitu transformasi pasca globalisasi tahun 1990 sampai dengan sekarang. Jadi era pasca globalisasi ini ditandai dengan penguatan sistem perdagangan atau WTO dan inklusi negara berkembang lewat G20 pasca krisis. Abad ke-21 menyaksikan kebangkitan alternatif tata kelola ekonomi non-barat seperti BRICS. Namun organisasi menghadapi tantangan kompleks seperti krisis kredibilitas WTO dan juga IMF. Kemudian isu baru yaitu iklim dan juga digital dan juga ancaman fragmentasi geopolitik terhadap kerjasama global. Selanjutnya ada definisinya. Definisi dari Organisasi Ekonomi Internasional yaitu lembaga yang terdiri dari beberapa negara anggota yang bekerja sama untuk mengatasi masalah ekonomi global, menetapkan standar, memfasilitasi perdagangan, mendorong pembangunan, dan juga memastikan stabilitas keuangan. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk membantu menstabilkan ekonomi global dengan memberikan bantuan keuangan dan juga saran kebijakan selama krisis ekonomi, mendukung proyek dan inisiatif pembangunan yang meningkatkan standar hidup di negara-negara berkembang, mendorong perdagangan, meningkatkan kerjasama, dan juga menetapkan standar. Kemudian organisasi ekonomi internasional yang utama itu yaitu Bretton Woods, di mana Bretton Woods ini ada dua yaitu World Bank Group dan juga International Monetary Fund, di mana ada organisasi ekonomi internasional yang lainnya yaitu seperti BRICS, New Development Bank, Asian Development Bank, dan juga Asian Investment Infrastructure Bank. Bretton Woods Institution, di mana ini adalah pendiri pendiri lembaganya yaitu John Maynard Keynes, di mana lembaga ini adalah organisasi ekonomi internasional terpenting yang didirikan tahun 1944 pada konferensi moneter dan juga keuangan PBB yang diadakan di Bretton Woods, di mana setelah Perang Dunia Kedua, delegasi dari 43 negara ini bertemu untuk membantu membangun kembali ekonomi pasca perang yang hancur dan mempromosikan kerjasama ekonomi internasional, menciptakan sistem moneter internasional baru untuk memastikan sistem nilai tukar mata uang asing ini dan juga mencegah devaluasi kompetitif dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada International Monetary Fund, di mana organisasi ini adalah organisasi yang beranggotakan 189 negara yang bekerja untuk mengamankan stabilitas keuangan, membina kerjasama moneter global, memfasilitasi perdagangan internasional, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan lapangan kerja yang tinggi, serta mengurangi kemiskinan di seluruh dunia, di mana organisasi IMF ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945. Kemudian ada World Bank dan juga World Bank Group, di mana Bank Dunia ini merupakan produk dari penjanjian dari Bretton Woods yang berlaku itu pada tanggal 27 Desember 1945. Nah, fungsi dari Bank Dunia ini adalah sebagai penyedia bantuan keuangan dan teknis bagi negara-negara berkembang di seluruh dunia, di mana kantor pusatnya itu ada di Washington DC. Nah, organisasi yang menjadi bagian dari kelompok Bank Dunia atau WBG ini ada International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association, International Finance Corporation, dan dua organisasi selanjutnya. Kemudian organisasi ekonomi internasional lainnya selain dari Bretton Woods tadi, itu ada beberapa organisasi lainnya, di mana contohnya ada BRICS New Development Bank, Asian Development Bank, dan juga Asian Investment Infrastructure Bank. Yang pertama ada BRICS New Development Bank, di mana ini adalah lembaga pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara-negara BRICS. Nah, tujuannya adalah untuk membantu proyek infrastruktur dan juga pembangunan berkelanjutan di negara-negara BRICS dan negara-negara ekonomi berkembang lainnya yang kurang terlayani, mendorong pembangunan yang lebih cepat melalui inovasi dan juga teknologi yang canggih. Nah, kantor pusatnya itu ada di Shanghai, Cina. Nah, negara-negara anggotanya yaitu ada dari negara anggota pendiri yaitu ada Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.
Kemudian anggota barunya itu ada Bangladesh, Uni Emirat Arab, Mesir, dan juga calon anggotanya itu Uruguay. Kemudian tujuan lainnya yaitu seperti membina pembangunan negara-negara anggota, mendukung pertumbuhan ekonomi, mempromosikan desain dan memfasilitasi penciptaan lapangan kerja, dan lain-lainnya. Kemudian ada ASEAN Development Bank, di mana ini didirikan tahun 1966, di mana ini adalah bank pembangunan regional yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Pasifik yang bebas dari kemiskinan. Contohnya itu membantu negara-negara anggota berkembang dalam mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan kualitas hidup warga negaranya. Kantor pusatnya itu ada di Manila, di Filipina. Nah, negara anggotanya itu yaitu ada 68 negara, 49 diantaranya itu berasal dari kawasan Asia dan Pasifik. Nah, India ini menjadi anggota pendiri dari ASEAN Development Bank. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu adalah untuk menyediakan pinjaman dan juga investasi ekuitas untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial negara-negara anggota yang sedang berkembang, dan juga memberikan bantuan teknis dan layanan konsultasi untuk persiapan dan pelaksanaan proyek dan program pembangunan. Kemudian ada ASEAN Investment Infrastructure Bank, di mana organisasi ini atau Bank Pembangunan Multilateral ini bertujuan untuk mendukung pengembangan proyek infrastruktur dan juga konektivitas regional di kawasan Asia dan Pasifik. Didirikan tahun 2018 dan resmi dibukanya itu tahun 2016. Kantor pusatnya itu ada di Beijing, Cina. Nah, negara-negara anggotanya itu semua anggota Bank Dunia dan juga Bank Pembangunan Asia itu dibagi menjadi anggota regional dan juga non-regional. Nah, tidak seperti Bank Pembangunan Multilateral lainnya, di mana ASEAN Investment Infrastructure Bank ini memperbolehkan badan-badan non-berdaulat untuk mengajukan keanggotaannya dengan asumsi negara asal itu mereka menjadi anggota. Tujuan dari ASEAN Investment Infrastructure Bank yaitu untuk mengatasi kebutuhan infrastruktur yang menantang di seluruh Asia dengan mendorong interkonektivitas dan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut melalui kemajuan infrastruktur dan layanan produktif lainnya. Kemudian untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur, mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan menciptakan kekayaan di Asia dengan berinvestasi dalam infrastruktur dan sektor produktif lainnya. Kemudian untuk mendorong kerjasama dan kemitraan regional dalam mengatasi tantangan pembangunan melalui kerjasama yang erat dengan lembaga pembangunan multilateral dan bilateral lainnya, serta tujuan-tujuan lainnya. Karakteristik khusus, fokus saling ketergantungan ekonomi, tujuan integrasi pasar, fasilitasi perdagangan dan investasi, koordinasi kebijakan ekonomi, kerjasama pembangunan, dan mekanisme stabilitas keuangan. Selanjutnya, dampak dan manfaat. Manfaat ekonominya yaitu meningkatkan perdagangan, efisiensi alokasi, transfer teknologi, akses pasar, dan investasi. Manfaat non-ekonominya yaitu mengurangi konflik, good governance, environmental protection, dan social development. Selanjutnya, organisasi regional ekonomi yang pertama ASEAN yang beranggotakan 10 negara didirikan pada 8 Agustus 1967 yang tujuannya untuk mempromosikan kerjasama ekonomi, politik, dan sosial budaya di antara anggota. Yang kedua, Uni Eropa memiliki 27 negara yang tujuannya untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial, serta mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, APEC beranggotakan 21 ekonomi didirikan pada tahun 1989 yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya, klasifikasi organisasi internasional ekonomi. Yang pertama, berdasarkan cakupan geografisnya, organisasi global yaitu keanggotaannya terbuka untuk seluruh negara di dunia. Yang kedua, organisasi regional yang keanggotaannya terbatas pada negara-negara dalam satu kawasan geografis tertentu. Dan yang ketiga, organisasi subregional yang cakupannya lebih sempit dari regional. Berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama, organisasi moneter dan keuangan, yang kedua, organisasi perdagangan, dan yang ketiga, organisasi pembangunan. Selanjutnya, mekanisme kerja organisasi internasional ekonomi. Yang pertama, struktur kelembagaan yang terdiri dari governing body, executive board, dan sekretariat. Yang kedua, proses pengambilan keputusan yang menggunakan berbagai sistem. One country, white voting berdasarkan kontribusi, metode konsensus umum digunakan untuk legitimasi tinggi, dan qualified majority voting untuk efisiensi dalam beberapa kasus. Yang terakhir, implementasi dan monitoring dilakukan melalui bantuan teknis, pembangunan kapasitas, peer review, dan sistem monitoring. Selanjutnya, tantangan dan kritik. Yang pertama, legitimasi demokrasi, efektivitas dan relevansi, dan yang ketiga, bias ideologi.
Kemudian tren masa depan, digitalisasi dan ekonomi digital merupakan tantangan baru yang muncul dari e-commerce, crypto, AI, dan platform ekonomi. Yang kedua, sustainability dan climate change, multipolarity dan fragmentasi, dan yang terakhir teknologi dan governance innovation. Selanjutnya, studi kasus peran organisasi internasional dalam krisis ekonomi. Yang pertama, krisis keuangan Asia tahun 1997 sampai 1998 dimulai dari Thailand menyebar ke Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina. Yang kedua, peran IMF yang memberikan paket bantuan sekitar 110 miliar dolar. Yang ketiga, kontroversi dan dampak menstabilkan nilai tukar dan cegah capital flight. Yang keempat, pembelajaran dan reformasi IMF. Selanjutnya, reformasi dan adaptasi, yaitu yang pertama, governance reform, operational reforms, dan institutional innovation. Terakhir, yaitu kesimpulan, Organisasi Ekonomi Internasional memainkan peran penting dalam ekonomi global dengan mempromosikan kerjasama, stabilitas, dan pembangunan. Meskipun telah mencapai keberhasilan yang signifikan, mereka juga menghadapi kritik dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan reformasi yang berkelanjutan. Reformasi yang diperlukan harus dilakukan dalam organisasi ekonomi internasional ini agar lebih efektif. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.